menggambarkan ya kira-kira kita bakal akan membuat apa nih gitu. Oke, dimana teman-teman juga tahu nih bahwasanya produk ini pastinya membutuhkan logo ya, karena logo ini merupakan cerminan ataupun identitas dari produk kita. Nah, orang bisa mengenal produk kita juga melalui logo kita. Nah, bisa dibilang logo kita inilah yang menarik perhatian halayak ramai untuk produk kita. Oleh sebab itu, kita harus bisa nih mendesain semenarik mungkin logo kita agar orang-orang juga mengenalnya dengan baik, apalagi itu untuk produk kita sendiri. Oke, dan teman-teman harus tahu juga ya bahwasanya materi yang luar biasa itu akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa pula. Nah, kira-kira siapa sih pemateri kita pada pagi hari ini? Oke, pastinya sudah menjadi rahasia umum ya teman-teman ya. Siapa sih pemateri kita pada pagi hari ini? Ya, benar sekali, yaitu Bang Randa Bugas Pratama. Nah, Bang Randa ini pasti kita juga sudah mengenal beliau karena Bang Randa merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan teknik sipil, dan Bang Randa ini merupakan Kepala Departemen Infokom UPKK UNP pada tahun 2019-2020. Nah, Bang Randa ini juga sudah mengikuti banyak sekali kegiatan ya teman-teman. Salah satunya yaitu Lomba Gebiar Mahasiswa Wirausaha Nasional UPKK UNP. Dan Bang Randa ini juga memiliki banyak sekali keterampilan, terutama di dalam bidang IT. Nah, Bang Randa ini sangat hebat ya dalam Microsoft, SketchUp, dan juga Photoshop. Sudah sangat tidak diragukan lagi lah kemampuan beliau ya. Dan kebetulan juga Bang Randa juga sudah bergabung dengan kita di dalam ruang Zoom ini. Sebelumnya mari kita sapa dulu pemateri yang sangat luar biasa dulu ya teman-teman. Pagi Bang Randa. Ya, pagi terus pagi ya semua. Oke, gimana keadaannya Bang Randa? Alhamdulillah sehat ya, tentunya siap untuk nyampein materi nih. Alhamdulillah. Siap ya Bang Randa? Siap. Oke teman-teman, Bang Randa udah siap nih. Dan kelihatannya Bang Randa juga sangat semangat nih. Untuk itu, Sobat IT Club jangan mau kalah semangatnya ya dengan pemateri kita. Karena materi yang kali ini juga tidak kalah pentingnya nih teman-teman. Oke, sebelum kita mulai materi kita untuk memacu semangat kita nih. Mari kita suarakan dulu jargon kebanggaan kita, jargon dari UPKK. Oke, teman-teman, mungkin bisa dihidupkan mic-nya ya. Di saat saya mengatakan wirausaha berbakti, teman-teman bisa mengatakan mapan dan siap berbagi. Oke, bisa ya teman-teman ya? Pasti bisa dong, karena kan ini udah tidak asing lagi bagi kita ya. Oke, silakan dihidupkan mikrofonnya teman-teman. Kita pacu dulu semangat kita dengan jargon kebanggaan kita. Oke, kita mulai. Wirausaha berbakti. Oke, Masya Allah, sangat luar biasa. Baik teman-teman, sebelum materi kita mulai, saya ingatkan kembali kepada Sobat IT Club untuk mematikan audio, menghidupkan video, dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan aplikasinya, karena saat Bang Randa nanti mengajarkan kepada kita, kita juga bisa langsung mempraktekannya. Nah, jika nanti di tengah penjelasan ada yang kurang jelas, Sobat IT Club bisa langsung bertanya dengan menyampaikan pertanyaannya di kolom chat, atau nanti setelah Banda menyampaikan materinya, kita akan membuka sesi diskusi juga. Kita akan membuka sesi tanya jawab juga. Jadi silakan kepada teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam lagi, kira-kira ada yang belum tersampaikan, silakan teman-teman bertanya, bisa dengan menghidupkan audio, atau bisa juga dengan menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Bang Randa. Oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai materi kita pada pagi hari ini, dan akan saya serahkan kepada Bang Randa. Kepada Bang Randa, dipersilahkan. Oke. Baik, terima kasih moderator ya, karena telah diberikan kesempatan. Tunggu sebentar ya.
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bang. Alhamdulillah, alamin. Sama-sama kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia beliau kita masih dapat berkumpul ya walaupun secara online. Tapi tetap kita harus bersyukur karena tetap masih diberikan kesempatan. Dan selawat beri salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah ya, kata-kata mukadimah yang panjang, kita langsung saja kita masuk ke materi pertemuan keempat ya, pertemuan keempat Eti Club PKKWNP. Nah, pada pertemuan sebelumnya teman-teman udah membahas materi desain pamflet. Di desain pamflet teman-teman banyak mendapat ilmu tentunya, banyak mempelajari hal baru yang seperti yang dikatakan moderator sebelumnya, dari yang teman-teman tidak pandai satupun akhirnya menjadi pandai, jadi bisa walaupun itu hanya sedikit ya. Nah, dari pertemuan sebelumnya untuk tools ataupun cara-cara yang digunakan dalam mendesain logo ini bisa dikatakan hampir sama lah ya, sama dengan desain pamflet. Contohnya untuk membuat lengkungan, sama kita nanti juga akan membuat lengkungan ya. Nah, untuk logo, pengertian logo. Apa sih yang dimaksud dengan logo? Nah, ini pengertiannya Bang ambil dari Google ya. Logo adalah bentuk identitas atau suatu identitas kepada masyarakat umum. Nah, untuk itu, suatu logo harus menggambarkan karakteristik suatu organisasi atau produk yang diwakilinya. Nah, jadi kalau kita lihat secara definisi, logo itu adalah identitas sebuah baik itu produk ataupun jasa yang kita punya nantinya. Nah, di sini banyak contoh logo ya, banyak contoh logo yang ini saya screenshot dari Google, banyak contoh logo ini. Nah, ini contohnya ini logo KFC, Burger King, ini untuk logo dari produk makanan ya. Nah, sedangkan ini misalnya Indosiar. Nah, ini namanya logo untuk jasa. Indosiar yang sebanyak yang lain ini logo Apple. Ini contoh-contoh logo yang sudah pernah dibuat. Nah, jadi fokus pembahasan kita kali ini seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, kita hanya terfokus atau kita fokuskan, kita spesifikkan pembahasan kali ini itu hanya pada logo produk saja. Nah, dalam mendesain logo ada beberapa hal yang penting, yang harus teman-teman perhatikan. Di antaranya yang pertama yaitu teman-teman harus memperhatikan pilihan warna dan ukuran. Tentunya dengan warna yang sinkron, artinya dengan perpaduan warna yang sinkron, kita akan membuat logo dari teman-teman itu enak dilihat tentunya. Nah, dan untuk ukuran nantinya, ukuran ini menyesuaikan ya. Nah, dalam membuat logo ini teman-teman nggak harus, misalnya harus gini, harus perfect gitu kan. Perfect berarti banyak kali hiasannya nanti, hiasan lekuk-lekuknya nanti. Nah, jadi dalam membuat logo ini kita simpel aja, yang penting itu menarik ya. Nah, di poin ketiga ini memorability. Nah, arti ya seperti yang disampaikan tadi, walaupun logo kita simple, tapi harus menarik dan mudah diingat. Ya, misalkan nih dari jauh aja kita lihat ini ada logo ini ditempel di spanduk, walaupun dari jauh kita nggak lihat nama produknya apa. Nah, orang-orang
dari lihat jauh dari gitu aja orang udah tahu bahwasannya ini produk kita. Nah gitu. Arti dari memorability. Nah untuk mempercantik logo kita, yang nggak semua logo ya mempunyai font custom, font nggak punya semua logo nih punya tulisan. Contoh yang logo yang nggak punya tulisan nih contohnya Apple tuh nggak ada tulisannya, cuman gambar Apple digigit aja. Nah dan ada juga logo yang mempunyai tulisan. Maksud dari gunakan font custom ini adalah teman-teman silakan gunakan font yang menarik, yang tentunya simple dan mudah diingat. Nah ini poin terakhirnya, unik. Unik ini bisa diartikan nih beda daripada yang lain. Ya, jangan sampai nanti logo yang kita buat itu meniru ya. Ini logonya udah ada, tapi kita buat lagi dengan versi kita. Kalau bisa dibedakan ya, nanti unik, tentunya mudah diingat nanti. Nah, mungkin untuk materi, penyampaian materi kita hanya segitu ya. Untuk pengembangan materi, jenis logo, misalnya nanti apa tujuan logo dibuat dan lain-lainnya, bisa teman-teman cari sendiri di Google ya. Jadi kita fokus ke bagaimana mendesain logo itu sendiri nanti di Corel. Nah, oke teman-teman, kita pindah ke Corel. Silakan teman-teman buka aplikasi Corel Draw ini. Nah, jadi ini. Nah, jadi untuk di awal nih kita mulai dari awal lagi ya. Ini. Pertama teman-teman buka Corel, nanti akan muncul seperti ini. Pertama teman-teman lakukan adalah ini, klik Neo Dokumen. Ini sesuai ya dengan ukuran, ini saya menyesuaikan dengan ukuran yang sertifikat kemarin. Kertasnya A4, nih namanya silakan teman-teman ganti. Logo untuk saya. Nah, untuk size masih sama 4. Untuk orientasinya boleh itu portrait atau landscape, tapi saya di sini di landscape. Number of page 1 aja, primary color mode nih RGB, rendering resolusi. Silakan teman-teman ambil 300 dpi. Teman-teman klik OK. Oke ya. Ini di halaman kerja. Halaman kerja nantinya akan teman-teman buat logo nanti ya. Ini saya udah punya contoh ya. Punya contoh, kita kopikan ke sini. Ini contoh dari salah satu logo produk, itu minuman. Minumannya My Juice. Jadi kita akan coba buat logo ini. Nah, jadi yang pertama teman-teman, yang harus kita buat untuk pertama ya, kita sesuaikan dengan logo ini. Ini minuman, ini karena gelasnya nih, gelas plastik. Nah, untuk pertama kita buat gelasnya dulu. Yang pertama yang teman-teman buat, silakan di sebelah kiri, teman-teman klik yang rectangle tool. Atau untuk shortcutnya F6 di keyboard. F6 ya, lanjut. Ukurannya random aja ya. Diperkirakan aja ya. Nah, kita buat segini, saya buat segini ya. Nah, lanjut. Karena ada ini agak mereng kan, mereng ke kanan. Untuk di sisi-sisinya itu enggak siku lagi, kita rubah. Cara merubahnya ini, teman klik objek perseginya. Ini ambil yang shape tool. Ini kita klik yang di titik di sudut ini, klik kiri, tahan, lalu geser ke kiri. Oke ya. Lanjut, ini agak dimerengkan. Ini caranya. Pertama teman-teman ubah, silahkan ini ubah ke teman-teman klik kanan,
Lalu nanti klik yang convert to ini atau shortcutnya Ctrl Q. Jadi nanti akan muncul 2 titik di sudutnya seperti ini. Nah, jadi selanjutnya silakan teman-teman blok ini. Nah, lalu tahan shift. Maaf, ini tahan kontrol ya. Tahan kontrol, jadi dia akan miring. Kontrol, dia akan miring. Nah, kira-kira untuk miringnya seperti ini ya. Nah, lanjut. Ini 2 sisi ya. Ini sisi kanan, ini sisi kiri. Yang baru siap cuma sisi kanan, jadi ini bisa teman-teman gunakan. Atau buat manual seperti tadi bisa, tapi ini cara cepatnya saya ajarkan teman-teman. Di sebelah kanan ada namanya menu transform. Silakan teman-teman klik di sini transform. Nah, untuk di sini di atasnya teman-teman pilih yang scale atau mirror. Kita mirrorkan nanti ke kanan. Nah, ini sekarang ambil yang mirror horizontal. Untuk posisinya kita posisikan di kiri. Kita buat kopinya 1. Oke. Kita apply. Nah, ini dia. Nah, untuk langkah selanjutnya kita sesuaikan ke tengah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita mau jadiin 1 objek. Ini kan masih 2 objek. Ini caranya kita blok kedua-duanya. Teman-teman ini klik yang simplify. Salah. Jadi ini yang klik yang ini, yang well. Kan teman-teman klik yang well. Nah, ini akan jadi ini, untuk gelas. Oke. Nah, lanjut. Ini kita buat yang penutup gelasnya. Ini penutup gelasnya. Caranya kita bikin masih sama seperti yang tadi, kita menggunakan rectangle tool atau shortcutnya di keyboard F6. Nah, lanjut. Kira-kira posisinya di sini. Nah, kita ketengahkan. Disesuaikan ukurannya. Nah, ini kan mereng ke kanan nih. Nah, cara agar yang tutup ini di tengah dari gelas ya. Gelasnya ini caranya pertama teman-teman klik objek ini yang penutup. Lalu teman klik yang gelas. Tahan shift, klik gelas. Nah, silakan teman-teman pencet C. C di keyboard, maka dia akan otomatis di tengah. Oke, lanjut. Ini sisinya kita ubah lagi sama caranya ya teman-teman klik objeknya lalu pilih shape tool. Silahkan diatur ke sini. Nah, oke. Ini kita jadikan 1 objek lagi ya. Kita masih ada potongan di setengahnya. Jadi ini caranya teman-teman klik yang objek pertama yang tutupnya ini lalu klik glass. Ini akan muncul menu seperti ini. Lalu teman-teman klik yang ini simplify. Oke. Nah, mungkin sampai ini agar nggak jauh ya nanti ya. Tadi moderator sudah menyampaikan kalau sesi tanya jawab di akhir ya. Mungkin saya pikir lebih efektif kalau ditanyakan pas masih kita ngedesainnya ya, biar nggak jauh nanti ketinggalannya. Nah, jadi saya tanyakan lagi sampai sini, apakah ada pertanyaan terkait dengan apa yang udah kita buat ini? Kalau ada, silakan ditanyakan ini. Jadi kira-kira nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Oke, Kak. Sepertinya nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini sepertinya masih terlalu besar nih. Bisa kita perkecil.
tarik aja ke bawah. Lanjut, nah kita buat yang lingkarannya. Cara buat lingkaran ini, caranya nih di sebelah kiri. Ini namanya toolsnya ellipse tool atau shortcutnya F7. Kan teman-teman klik nih, kiri, lalu nih geser aja dulu, geser, lalu nih di tengahnya nanti ada ini ada, kalau dari tengah nanti bakal muncul nih midpoint. Nah, berarti kalau midpoint berarti dia udah di tengah. Kita memposisikan agar dia di tengah. Di selanjutnya teman-teman klik di sini ya, klik di sini. Nah, tahan shift, tahan control. Di sekaligus jalan ya, berarti shift control. Nah, ini silakan teman-teman sesuaikan ukurannya. Oke. Nah, udah silakan dipas. Nah, lanjut, berarti kita nih motong lingkarannya ya. Nah, ini cara motongnya banyak cara ya. Banyak cara yang bisa digunakan untuk motong ya. Nah, tapi ini saya ajarkan cara yang gampang atau simple ya, tercepatnya. Caranya kita buat satu objek pembantu namanya, buat rectangle tool. Nah, diposisikan di sudut sini, kita tarik ke bawah. Misalkan dia menutup lingkaran di bawah ini ya. Kalau nggak ketutup, nanti dia yang bawahnya nggak ikut terpotong. Kita tarik, oke, lalu kita posisikan di tengah. Oke. Selanjutnya potong lingkaran. Caranya klik yang objek pertama, yang objek pembantu tadi persegi, lalu klik yang lingkaran ini. Lanjut klik yang simplify tadi ya. Nah, kalau udah berarti dia udah kepotong. Silakan hapus lagi objek pembantu. Jadi teman-teman yang untuk botolnya udah siap ya. Botol ataupun itu gelas namanya udah siap. Nah, lanjut kita membuat nih sedotannya. Cara membuat sedotan kita pakai ini pen tool. Kita kalau menu pen toolnya nggak keluar, ini silakan teman-teman klik yang persegi segitiga kecil di bawah. Silakan teman-teman pilih yang ini pen. Kita buatnya ini diposisikan di tengah, klik dan yang ke atas, pas, nah gitu. Jadi gitu ya, untuk gelasnya udah siap. Ini kita kasih, di luarnya kita kasih ketebalan. Dari sini ya, jadi dipertebal ini kan masih halus. Nah, cara mempertebalnya, teman-teman select sama objek, itu di objek properties. Di properties ambil yang outline. Outline-nya kita rubah, jadi ini saya bikin 10 seperti ya. Nah, untuk botolnya udah jadi. Oke, lanjut ya. Lanjut kita buat yang ini, yang isian. Yang ilustrasi air ini. Air yang sedang bergerak ya. Nah, caranya ini menggunakan pen tool. Caranya teman-teman klik yang tools pen tool. Nah, kita posisikan di sini. Di sini aja ya. Klik, terus tahan. Ke tengah. Nah, tunggu. Nah, di sini agak dikebawahin. Pas, lalu klik lagi. Ini masih bisa kita edit ya. Selanjutnya ini yang shape tool. Teman-teman edit.
Lanjut, kita sesuaikan dengan contoh. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kita potong ya. Kita potong ini kan masih ada garis-garis luar ini. Kita potong biar dia nanti di dalam botol. Caranya teman-teman klik botol, lu klik yang objek air tadi. Pilih yang intercept. Nah, misalkan teman-teman hapus, nanti dia udah jadi di dalam. Ini kita buat ini masih ada di belakangnya ya. Jadi ini yang objek airnya ini dua objek. Menggandakannya ini bisa teman-teman klik di Ctrl C dan Ctrl V. Ya, saya contohkan. Teman-teman di keyboard, silakan teman-teman klik Ctrl C, terus langsung di Ctrl V. Nah, untuk memirrorkannya ini, mirror horizontal. Ya, objeknya. Nah, sekarang kan posisinya yang ini yang di depan ya. Sedangkan yang kita mau ini yang di depan ini, yang lakukannya ada di sini bukan ini. Ini caranya biar gampang, biar dia di depan. Ini bisa teman-teman klik kanan, ya klik dulu objeknya, objek yang mau kita depankan berada di posisi yang depan, klik kanan, lalu nih order, teman-teman pilih yang to front of back. Nah, tadi akan di depan. Oke ya, kita kasih warna. Kasih warna bisa dengan ini, dengan tools color airdrop. Kita ambil warna ini. Oke, untuk yang warna belakang ini kita samakan. Ini yang belakang. Agak gelap ya warnanya. Nah, oke. Soalnya kita hilangkan outline-nya, hilangkan outline sama seperti yang kemarin. Klik select kedua objek, lalu ini tanda kotak besar ini, sekarang teman-teman klik kanan. Jadi outline-nya hilang. Nah, langkah selanjutnya untuk botol ya, namanya botol, saya namakan botol. Botolnya kita copy. Cara kopinya, teman-teman klik ini botolnya, garis hitam aja. Lalu di keyboard teman-teman klik pencet Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, jadi akan tercopy. Ya. Soalnya untuk botolnya kita kasih warna. Ini warna kita sesuaikan dengan ini. Caranya sama. Di color eyedrop tuh. Ambil warnanya, kasihkan warna. Nah, yang untuk ini yang kita kasih warna, yang ini botolnya nanti botol yang di belakang tadi, bukan botol itu. Nah, kita pindahkan dulu. Ini ambil warnanya lagi. Ya, nah, kita bikin ini di posisi semula. Caranya klik yang botol yang di luar ini, lalu klik tahan shift, klik botol yang di dalam botol ini ya, pencet C, jadi dia akan otomatis. Nah, lalu kita akan membuat itu udah, berarti sekarang udah mirip ya, udah hampir mirip, bisa dikatakan ini 80% lah gitu. Nah, selanjutnya kita bikin ini yang efek-efek ini, efek bayangan. Ini. Nah, cara membuatnya, yang pertama kita bikin yang gelombang-gelombang titik-titik ini. Pakai
ellipse tool. Nah, silakan teman-teman buat ini bisa dikreasikan sendiri berapa jumlah titiknya. Caranya ini klik di sini, tahan kontrol biar lingkarannya beraturan. Diikan berapa. Oke, satu lubang. Nah, kita kasih warna. Kasih warna putih. Tiap line-nya dihilangkan dulu. Di kanan di sini kasih warna putih. Nah, gitu. Kita kasih efek transparan. Kita klik lagi. Cara ngasih efek transparan di atas di objek properties. Nah, ada 3 nih, yang line, fill, sama yang transparan nih. Ada 5 ya. Ellipse sama summary dulu. Kita klik yang transparan, terus kita ambil yang uniform transparan. Untuk level transparannya, teman-teman atur. Tapi di sini saya pakai yang 50. Jadi yang bayangan di atas lagi ya. Bayangan di atas ini bisa banyak cara kita gunakannya. Bisa ini pakai pen tool, pakai ellipse, atau pakai rectangle. Ya. Cara cepatnya, saya ini pakai rectangle aja. Rectangle berarti kita panjangin ke sini, panjangin dulu. Terus kita putar ini di sini dulu. Sesuaikan. Terus satu lagi bikin lingkaran. Lanjut. Kalau di sini dia melengkung ya, kita buat melengkung. Ya, sudutnya kita rubah dulu. Reshape tool. Oke. Lalu kita bikin dia melengkung. Caranya shape tool, kanan convert. Oke. Nah, jadi setelah kita atur, kita sesuaikan dengan lingkaran. Lanjut juga kita sesuaikan. Kita sini kurang melengkung. Saya kita lengkungkan lagi. Ini aja. Nah, lanjut. Kita beri warna. Hilangkan dulu outline-nya. Ke kanan di sini. Kita kasih warna putih. Nah, lalu kita pakai efek transparansi lagi. Pakai 50 aja. Nah, jadi ini untuk efek bayangan yang di botol. Nah, untuk botolnya kira-kira udah siap seperti ini. Dilanjut kita masukkan teks. Sebelum memasukkan teks kita buat dulu ini yang background lingkaran. Cara buat background lingkaran ini pakai ellipse tool. Ukurannya silakan teman-teman sesuaikan ya. Kira-kira sebesar ini. Agar dia di tengah, teman-teman silakan klik P. Pencet P di keyboard. Nah, agar dia, jadi ini kalau kita buat objek baru, ini sistemnya di Corel. Kalau ada objek baru berarti dia selalu nih di atas dari objek ini. Berarti yang objek yang sebelumnya ini bakal di belakang dari objek baru ini. Nah, cara supaya dia di belakang ini kan ini di belakang nih. Kita kasih warna dulu ya. Kita kasih warna dulu aja biar jelas. Ini klik yang di color drop di warna ini.
Nah gini, ini. Nah sekarang kan posisinya dia di depan. Cara agar dia di belakang, gimana sih caranya? Saya gampang, nggak terlalu ribet. Caranya klik objeknya, lingkarannya yang dijadikan background, klik kanan, lalu pilih yang order, teman-teman pilih yang to back of back. Nah, jadi dia akan terotomatis di belakang nanti. Ya. Nah, selanjutnya yang ini, yang botol minum ini kita akan di tengah. Teman-teman select semuanya. Ini agar dia nggak berantakan ya. Terus kita pindahin, kalau kita pindahin satu-satu gitu kan berantakan dia. Nih, itu satu kan. Nah, cara biar dia nggak berantakan nih, kita jadikan grup. Kita jadikan grup, caranya kita select yang botol minum tadi, yang kiri kanan. Ini ada namanya group object. Atau ini shortcutnya Ctrl G. Klik di sini. Nanti dia akan jadi satu tergrup jadi satu objek ini. Ini kalau dipindahin ini nggak bakal satu-satu lagi. Nah, cara agar dia di tengah lingkaran ini, sebenarnya gampang. Misalkan teman di keyboard, teman-teman klik P. Ini terotomatis di tengah. Lanjut, kita bikin yang tulisan ini, My Juice. Nah, cara masukin teks udah paham semua ya. Ini kita pakai yang teks tuh. Kita masukkan di sini, ukuran tulisannya pakai 24 pt. Ini saya pakai fontnya ini Montserrat Black. Montserrat Black. Masukkan di My Juice. Nah, warna yang juice kita rubah di warna oranye. Oke ya. Terus selanjutnya kita sesuaikan ya. Yang tulisannya kita perbesar lagi. Jadi 48. Taruh dia di tengah. Besar ke bawah. Nah, kita gabungin lagi, kita Ctrl G. Nah, kita pencet P. Nah, dia akan terotomatis di tengah. Bisa kita sesuaikan ya ukurannya. Besarkan. Nah, kira-kira udah mirip ya. Sama ya. Ini untuk tambahan nih bisa kita masukkan efek bayangan seperti ini. Bisa kita pakai yang rectangle tool. Buat ini panjang. Sini kita sesuaikan di sini. Ini cuma untuk hiasan aja ya. Nanti sudutnya sekarang kanan kita rubah di curve. Oke. Kita sesuaikan. Yang bawahnya juga. Nah, kita ganti warnanya. Ini mungkin nggak sempurna ya. Ini bisa teman-teman bikin nanti yang di lingkungannya sempurna. Kita kasih warna putih. Hilangkan outline-nya. Kita buat tambahkan efek transparan. Ini untuk tambahan aja. Lagi kita pakai yang lingkaran kecil.
Isi warna putih, hilangkan outline-nya, tambahkan efek transparan. Sebagai tambahan aja ya. Nah, ini teman-teman untuk logo kita udah jadi nih. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan ya? Kita udah sampai di penghujung, udah siap logo kita. Sampai sini ya, apakah ada yang ingin ditanyakan ya terkait ini, misalnya ini datangnya dari mana Bang? Cara bikin mana ini? Misalkan ya. Ini contoh gampang ya, salah satu logo produk yang dikatakan banyak ya orang jual minuman ya, bisa teman-teman nanti jadikan referensi. Nah, untuk cara tools misalnya teman-teman buat logo yang lain nih, tools yang dipakai sama nanti pandai teman-teman nanti mengembangkannya. Contoh yang gampang aja biar teman-teman mudah memahami yang bisa ambil. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada yang ragu atau nggak tahu ini datangnya dari mana, silakan ditanyakan. Baik, terima kasih Bang Randa yang sudah menyampaikan materinya. Ya, kepada teman-teman, mungkin jika masih ada yang diragukan gitu ya, boleh bertanya selagi Bang Randa juga membuka sesi tanya jawabnya nih. Tapi teman-teman yang masih penasaran atau mungkin ada yang ingin diketahui lagi lebih dalam, silakan open mic-nya, atau mungkin kalau misalkan bermasalah jaringannya, bisa dengan bertanya melalui kolom chat. Baik, izin menanyakan. Ya, silakan kepada Bang Rizalul Fahmi. Oh, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang mengizinkan untuk bertanya. Oh, gini Bang, kan kadang di logo itu orang ada shadow Bang, supaya gambar itu hidup Bang. Itu gimana cara nambah-nambahinnya Bang? Oh, sekian aja mungkin Bang. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih kepada Bang Rizalul Fahmi. Mungkin pertanyaannya sudah jelas ya Bang Randa ya. Mungkin bisa langsung dijawab nih Bang. Dipersilahkan Bang. Oke ya. Kita namakan shadow ya. Shadow itu bahasa Indonesianya apa? Bayangan ya. Mungkin tadi udah kita buat, tapi shadow-nya dalam bentuk lain ya, enggak dalam bentuk misalnya nih di belakang objek shadow-nya enggak. Ini yang ini namanya juga shadow ya, bayangan dikit gitu. Dia memberi kesan hidup nantinya. Ya, mungkin untuk shadow yang lain contohnya nih ya, kita contohkan ya kita nggak di logo ini, kita contohkan, kita buat objek baru misalnya nih di persegi, kita buat persegi, kita kasih warna yang warna, nah ini kita mau bikin dia ada bayangannya kan. Ini caranya ada di sini. Bentar ya. Nah ini nama toolnya drop shadow tool. Ini Rijal ya yang bertanya. Nah, di sebelah Iya sini, Bang. nah di sebelah sini ada namanya drop shadow tool. Ini yang bawaan dari Corel, ada fiturnya drop shadow tool. Nah, silakan klik ini. Oh ya, klik ini. Nah, nanti kita arahkan ke objek. Kita tarik dari sini, tahan dari kiri ya, tahan dari kiri. Nah, nanti ke kanan. Nih, dia akan muncul nih. Ini bayangannya ya, shadow-nya. Bisa dipertajam nih bayangannya. Gitu. Kira-kira itu untuk buat bayangannya. Atau nih orang ada cara lain ya. Cara lainnya kita buat manual. Nah, ini misalnya persegi lagi nih. Nah, kita buat manual, dia ada shadow-nya di sini.
Bisa caranya kita buat. Yang lingkaran lah, lingkaran. Lingkaran nih. Kita mau bikin shadow-nya di sini. Nah, kasih warna biru. Nah, untuk buat bayangannya nanti di bawah. Bisa teman-teman buat nih, kira-kira bentuk bayangannya seperti apa. Kira-kira bentuk bayangannya seperti ini. Teman-teman buat. Nah, teman-teman arahkan di tengah. Nah, bisa ke atas lagi ya. Bayangan warna hitam ya. Warna hitam. Nanti kita pakai efek transparan. Dia akan seperti ini. Sekarang pilih level transparannya. Nah, ini dia. Nah, ini ada dua, sebenarnya ada tiga nih. Ini satu bayangan, ini dua bayangan. Kurang jelas ya ini bayangannya. Bayangan juga. Nah, ini bayangan kita buat secara manual. Ini gitu ya Rizal ya. Ada tiga cara ya. Dari saya ada tiga cara juga untuk bikin bayangan. Ngerti Rizal ya? Banyak. Ya Bang, Ya, banyak Bang. Ya, sama-sama. Ya, dikembalikan lagi ke moderator ya. Mungkin moderator aja yang nanyakan peserta kalau dia mintanya. Ya. Baik, terima kasih kepada Bang Randa. Gimana kepada penanya, apakah sudah jelas? Bang Rizalul ya? Sudah tadi. Sudah. Baik. Gimana teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tanyakan kepada Bang Randa nih, mumpung free juga ya. Baik, mungkin pertanyaan dari saya dulu deh Bang Randa, sambil menunggu teman mungkin masih ada yang bingung gitu. Ini kan saya juga masih baru juga nih Bang. Kira-kira kalau untuk mendapatkan gimana ya referensi gitu Bang, untuk ide-ide apa sih, logo apa sih kira-kira yang bakal kita buat gitu, itu kira-kira gimana sih Bang tipsnya gitu Bang? Apakah kita boleh untuk melihat punya orang dulu gitu untuk memunculkan ide-ide kreatif kita Bang? Terima kasih Bang. Mungkin bisa langsung dijawab Bang Randa. Ya, moderator. Terima kasih ya sudah bertanya. Pertanyaannya sangat menarik sekali dan bakal nantinya teman-teman temuin. Nah, jadi untuk referensi ya. Untuk referensi sebenarnya nih referensi ini pada teman-teman aja nih. Bisa teman-teman cari di Google ataupun cari nanti kalau ada ketemu di jalan misalnya kayaknya apalagi ini minuman banyak minuman kalau ketemu nanti di jalan ini sepertinya bagus nih ini kalau mau foto aja di foto kita coba buat di rumah aja. Nah untuk kalau di Google seperti yang di PPT tadi ya ini setan-setan lagi. Nah ini bagi PPT ini kan searchingan di Google. Nah bisa teman-teman cari aja di Google. Misalnya mau logo minuman nanti kalau banyak keluar referensi. Ya. Dan untuk misalnya apa ya di website juga ada website banyak gitu template logo ataupun referensi logo teman-teman lihat ini yang bisa saya pakai biasanya yang free pick cari aja di free pick gitu ya. Nah satu lagi nih pertanyaan kalau misalkan
kita contoh ya, kita contoh bukan berarti kita contoh mentah-mentah ganti nama gitu doang, enggak ya. Kita contoh jadi kayak referensi misalnya. Boleh kita contoh dalam artian enggak mentah-mentah kita tiru gitu, kita kembangkan gitu, misalnya ada yang kita ubah ataupun warnain gitu. Jadi itu ya, sampai sudah menjawab pertanyaan. Sekali lagi saya tanyakan kepada Sobat IT Club, jika ada yang ingin bertanya, mungkin langsung saja bisa menghidupkan audionya. Oke, mungkin sudah cukup ya teman-teman. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Randa yang sudah mengajarkan kami untuk mendesain logo ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bertanya dan antusias dalam mendengarkan materi kita hari ini. Baik teman-teman, karena ini juga pertemuan terakhir kita, mungkin tunggu sebentar boleh ya. Baik Bang. Kemarin sama pemateri sebelum udah diajarkan cara bikin jadi gambar. Udah ya? Bikin jadi gambar. Misalnya gambar ini nih, tempatnya Corel Draw. Mau kita pindahkan ke HP, jadi gambar seperti biasa udah diajarkan. Kayaknya belum sih Bang. Ya, ini satu lagi ya, pada nanti teman-teman nggak tahu, ini logonya udah jadi tapi nggak bisa nanti kan buat bulan. Nah ini caranya ya. Bentar ya. Caranya ya, kita ambil lagu yang penting aja. Kita kan mau ngambilnya ini, boleh yang lainnya kita hapus saja. Ini caranya kita nih. Ini tidak panah di atas atau shortcutnya Ctrl E, klik Ctrl E. Nah, untuk save as di file, teman pilih bisa itu kalau untuk gambar ya, PNG atau JPEG. Karena logo kita pakai yang ini. Nah, kita kasih namanya logo bentuk saya di tempatnya. Nah, klik ekspor. Tunggu ya, proses. Nah, ini teman-teman oke kan lagi. Nampak ya? Masih kurang jelas sih Bang. Enggak Bang. Nggak jelas Bang, nggak kelihatan gitu. Oh iya, salah Bang, screennya ini masih yang apa PPT tadi. Kita ulang lagi ya. Kita hapus objek juga penting. Kita tinggalin yang penting. Ya, ini caranya. Ini ambil yang ini ya. Di atas juga tools namanya export ini. Teman-teman aja Ctrl E. Ctrl E. Lalu ini di filenya dengan namanya sesuaikan ya. Klik export. Nah, ini proses. Lalu di oke kan aja. Di yang logo yang tadi udah jadi dalam bentuk PNG logo. Nah ini sudah bisa pindah ke HP ataupun cetak bentuk asal jadi. Nah oke ya, kira-kira begitu moderator ya. Moderator. Oke, terima kasih Bang Randa. Mungkin sekalian aja deh Bang Randa, karena ini sudah kita berada di penghujung acara juga, mungkin Bang Randa bisa menyampaikan closing statement-nya atau motivasi untuk kami gitu Bang. Pada Bang Randa dipersilahkan. Oh iya. Sebentar ya.
Ini suaranya tidak kedengaran ya. Nah, jadi gimana ya kata-kata motivasi ya. Bisa ini balik ke diri teman-teman aja, ke diri teman-teman. Kalau teman-teman mau pandai, sering-seringlah berlatih ya. Ya sama halnya dengan belajar matematik contohnya. Kalau nggak diulang-ulang nggak bakal bisa. Makanya kita butuh latihan sering, lalu kita akan biasa dengan terus. Ya, kuncinya di terus. Kalau teman-teman tahu kuncinya ini, kalau teman-teman membuat ini, tahu apa yang mau dipencet. Ya, intinya biasakan diri teman-teman, seringlah berlatih. Karena ya nggak cuma ini aja, semua hal itu butuh proses ya. Nah, proses itu tergantung teman-teman. Gimana mau pandai, cuma pandai dengan teman-teman menjalani semua proses, insya Allah. Saja ya dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih Bang Randa yang sudah menyampaikan closing statement-nya sekaligus motivasi untuk kami semua. Baik teman-teman, berhubung ini juga pertemuan terakhir kita, mungkin bisa deh kita minta beberapa peserta untuk menyampaikan pesan dan pesannya selama mengikuti IT Club ini. Sebelum saya tunjuk nih, apakah ada dari Sobat IT Club yang ingin menyampaikan? Oke, mungkin langsung saja saya tunjuk ya teman-teman untuk mempersingkat waktu juga. Mungkin kepada Kak Yuli Diastuti, ada di tempat. Kepada Kak Yuli mungkin bisa diminta kesediaannya untuk menyampaikan kesan dan pesannya selama mengikuti IT Club ini. Baiklah, kesan dan pesan yang saya dapatkan, saya banyak belajar bagaimana cara membuat kemarin membuat proses ilmu baru yang tidak ada di kuliah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Yuli. Mungkin bisa kita minta satu orang lagi ya untuk menyampaikan kesan dan pesannya kepada Kak Mariza Angelia mungkin. Bisa disampaikan Kak? Gimana sih perasaannya gitu? Atau ada nggak sih perubahan gitu setelah mengikuti IT Club ini? Kepada Kak Mariza mungkin bisa langsung saja Kak. Kak Mariza Angelia. Oke, mungkin lagi ke kamar mandi kali ya. Mungkin kepada Kak Latifah Raihani, bisa menyampaikan, Kak? Halo, Kak Latifah, ada di tempat? Kak Latifah Raihani? Oke. Gimana dengan Kak Intan Andrina? Bisa menyampaikan, Kak? Oke, mungkin ada kendala gitu ya. Baiklah, Sobat IT Club. Dari penyampaian materi tadi, hal yang harus kita perhatikan dalam membuat logo desain itu, yaitu kita itu harus memperhatikan warna dan ukuran. Kemudian kita membuatnya simple, tetapi juga menarik. Kemudian memorability, menggunakan font custom dan juga unik. Nah, mungkin itu yang harus kita perhatikan dalam membuat desain logo produk ini. Oke, sebelum saya tutup acara kita, saya ingatkan kembali kepada Sobat IT Club untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya atau tugasnya dan dikumpulkan malam ini jam 9 dan dikumpulkan kepada Kak Sandra.
membuat ini ya teman-teman, desain logo seperti yang diajarkan oleh Bang Randa tadi. Dan untuk tugas akhirnya, jangan lupa juga untuk membuat dua desain, boleh terserah teman-teman memilih, boleh itu desain CV, desain sertifikat, ataupun desain logo juga boleh, terserah teman-teman membuat dua dan dikumpulkan itu paling lambat tanggal 3 Agustus dan dikumpulkan juga dengan Kak Sandra. Nah, jika teman-teman tidak membuat, maka mohon maaf sekali, sertifikat tidak bisa dibagikan. Baiklah Sobat IT Club, jangan kemana-mana juga, tetap stay di Zoom karena setelah ini akan ada penutupan IT Club. Baik teman-teman, saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya Haliza Supni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutupan yang akan dipandu oleh Nada Aulia. Kepada Nada Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Haliza Supni. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita simak bersama-sama materi-materi yang sangat luar biasa dari pertemuan pertama hingga saat ini. Dan akhirnya kita telah sampai pada pertemuan terakhir, yakni pertemuan keempat, sekaligus penutupan IT Club UPKK UNP 2021 dengan tema Explore Your Creativity, Create, and Impact Your Design. Nah, marilah sama-sama kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua Pelaksana IT Club UPKK UNP kepada Saudari Messi Lidayesti. Silakan. Oke, terima kasih, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan sehingga sampainya kita di penghujung acara, yaitu pertemuan keempat pada hari ini atau pertemuan terakhir IT Club 2021. Alhamdulillah. Salawat beriringan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ketua Dewan Pertimbangan UPKK UNP beserta jajaran, yang terhormat Ketua Umum UPKK UNP beserta jajaran, yang terhormat pemateri IT Club UPKK UNP 2021, yang terhormat panitia IT Club 2021, serta yang saya banggakan maksudnya semua peserta IT Club UPKK UNP 2021. Maaf, ada noisy sound. Hal yang paling utama yang akan disampaikan adalah kami sangat berterima kasih sekali kepada rekan-rekan peserta yang telah ikut dari awal sampai akhir, telah mengerjakan tugas rumahnya terhadap setiap materi, serta yang mengikuti dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 pada saat ini. Kemudian kami juga sangat berterima kasih kepada pemateri Bang Randa Bugas pertama serta Bang Yoni Fernanda karena telah meluangkan waktu, tenaga, energinya sehingga serta ilmu yang sangat luar biasa sekali kepada kami UPKK. Kemudian tak lupa pula kami berterima kasih kepada kepengurusan UPKK, khususnya panitia IT Club yang menyukseskan, yang ikut berkontribusi untuk menyukseskan acara IT Club ini. Berhubung hari ini adalah hari terakhir atau pertemuan terakhir dalam acara IT Club, kami sangat berharap ilmu yang diberikan tersebut kepada peserta IT Club dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, diterapkan bukan hanya
hanya sekedar ikut Zoom, mendengarkan, dan buat tugas saja, tapi dapat bermanfaat dan bisa memudahkan teman-teman dalam hal yang membutuhkan skill-skill seperti ini, baik di masa depan, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Mungkin hanya itu. Intinya kami sangat berterima kasih sekali kepada semua pihak yang ikut mendukung dalam menyukseskan acara ini. Mungkin hanya itu saja sedikit penyampaian dari saya sebagai Ketua Pelaksana. Jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami sangat memohon maaf karena kebenaran hanya datang dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampailah kita di penghujung acara. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan tentunya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri-pemateri yang sangat luar biasa, kepada Bang Yogi dan Bang Randa yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin dan peserta yang turut menyimak dan memeriahkan acara IT Club ini. Baiklah, saya Nada Aulia Asri, as a Master of Ceremony, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.